Halo, ketemu lagi dengan saya ya, membahas tentang hipnosis, ya khusus hipnosis. Jadi teman-teman kan banyak bertanya tentang, dok, hipnosis itu seperti apa sih? Apakah mudah dipelajari ataukah itu memakai semacam kayak meditasi atau sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang gaib. Nah, dokter akan membahas, tapi nggak mudah ya untuk membahas dalam satu video. Jadi dokter bagi menjadi beberapa bagian, mungkin menjadi 4 atau 5. Video kali ini membahas tentang hipnosis, hipnoterapi, dari pengertiannya, dari kegunaannya, dan bagaimana orang itu bisa terhipnosis. Jadi teman-teman, sebenarnya hipnosis itu kan bisa terjadi secara alamiah, juga bisa dibuat. Kalau dibuat, ya di dokter ini, tuh kita bisa buat ya. Jadi teman-teman tidak perlu harus sampai memikirkan bahwa untuk menghipnosis seseorang kita harus benar-benar pakar, benar-benar ahli, atau memiliki bakat untuk hipnosis. Pada dasarnya semua orang memiliki bakat dan bisa menghipnosis. Jadi teman-teman ya, jadi pandangan negatif tentang hipnosis itu merupakan kekuatan gaib atau semacam dukun, sebenarnya tidak benar ya. Karena secara alamiah seseorang itu pernah terhipnosis. Misalnya lah ya, teman-teman kan pernah nonton bioskop atau cerita-cerita yang sedih atau yang serem. Padahal teman-teman tahu itu film ya. Film di mana film itu pasti dusta. Tetapi teman-teman mungkin bisa ketakutan ya ketika melihat film seram, film yang menyedihkan sampai meneteskan air mata. Nah, tanpa disengaja teman-teman sudah mengalami yang namanya proses hipnosis. Pikiran sadar teman-teman sadar bahwa itu film. Tapi bawah sadar teman-teman tetap merasakan rasa sedih atau rasa takut, seolah-olah teman-teman meyakini bahwa film itu benar-benar real ya. Jadi disitulah peranan dari pikiran. Nah, manfaat hipnosis itu apa sih? Apakah hanya semacam kayak nakut-nakuti orang atau kayak membuat hiburan? Tentu tidak ya. Hipnosis itu banyak manfaatnya. Kita kenal dengan hipnoterapi ya, untuk mengobati seseorang di mana bagian pikiran bawah sadarnya bermasalah. Misalnya teman-teman memiliki memori yang kurang bagus di masa lalu ya, misalnya trauma, pernah mengalami KDRT, pernah dibully di sekolah ya, apapun perasaan yang terjadi di masa lalu itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Tapi untungnya memori pikiran bawah sadar ini itu bisa diubah. Jadi teman-teman, manfaatnya salah satunya itu ya. Manfaat kedua, dokter pikir-pikir ya untuk orang tua, baik bapaknya maupun ibunya di dalam membina rumah tangga tentu ingin mendidik anak-anaknya ya. Misalnya kan sering saya dokter temukan di rumah tangga itu seseorang anak itu tidak mau makan ya, terutama tidak mau makan sayur gitu ya, maunya cuma makan permen ya. Nah, kalau orang tuanya bisa mengerti tentang ilmu hipnosis, itu bisa memotivasi anak untuk makan sesuatu yang menurut orang tuanya sehat ya. Yang ketiga, manfaatkan tiga untuk guru-guru lah, parenting, supaya anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Kemudian teman-teman yang mungkin mengalami trauma tampil di depan umum lah, itu bisa dihilangkan dengan hipnoterapi. Nah, sekarang kita bicara ya, kita langsung ke topiknya sendiri. Kalau kita bicara hipnosis, hipnoterapi, tentu kita bicara soal pikiran. Kita pernah mendengar istilah otak kanan, otak kiri.
pikiran bawah sadar, pikiran sadar, unconscious mind dan conscious mind. Jadi itu cuma istilah-istilah, tapi pada dasarnya pembagian itu untuk memudahkan kita belajar hipnosis. Dan kalau kita bicara pikiran, kita di video ini kita hanya bicarakan soal istilahnya pikiran sadar dan bawah sadar saja ya. Nah, pikiran sadar itu fungsinya pertama adalah mengingat hal-hal yang sangat penting buat diri kita sendiri. Misalnya kita mengingat nomor HP kita sendiri, nomor HP pasangan, ya. Tapi HP teman kan kita nggak ingat, karena fungsi pikiran sadar kita adalah mengingat hal-hal yang sangat penting saja. Yang kedua adalah kemampuan kita menganalisa suatu masalah, melogika apa yang kita ambil keputusan, itu adalah fungsi pikiran sadar manusia. Ketika kita misalnya kepingin makan buah, lalu kita membeli buah mangga ya. Ketika kita tanya pasti kita tahu lah, kenapa makan buah mangga, pasti ada yang alasan. Karena buah mangga itu vitamin C-nya banyak. Karena mangga itu rasanya enak banget ya. Apapun alasan yang kita kemukakan itu merupakan fungsi pikiran sadar manusia. Kekuatan keinginan. Yang dimaksud kekuatan keinginan ini adalah ketika kita mengambil keputusan lalu kita menggebu-gebu ya. Jadi itu adalah kekuatan keinginan. Seperti saya ingin berhenti merokok. Saya ingin belajar. Di tahun 2025 ini saya ingin lebih sukses gitu ya. Nah, itu adalah kekuatan keinginan. Di bawahnya lagi adalah pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar ini fungsinya pertama adalah memori jangka panjang, bahkan dari hal-hal yang kita lahir sampai sekarang. Semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar. Seperti hard disk yang besar ya. Jadi di bawah sadar ini memori apa saja yang disimpan. Pertama, apapun yang pernah dilihat, apapun yang pernah didengar dan dirasakan, termasuk dicium, di alat lidah perasa, itu semua yang pernah kita rasakan atau kita lakukan atau kita lihat, itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar. Kemudian perasaan ya, perasaan yang pernah hinggap di diri kita. Jadi perasaan bahagia, perasaan takut, perasaan cemas ya, termasuk fobia ya, fobia terhadap sesuatu gitu ya. Misalnya kecoa, fobia naik pesawat, fobia ketinggian. Nah, ini tersimpan di pikiran bawah sadar. Sering sekali masalah itu ada di pikiran bawah sadar. Kemudian habit atau kebiasaan. Apapun kebiasaan itu, misalnya kita biasa ngupil, biasa menguap, biasa tidur di kelas. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini ada di bawah sadar kita. Jadi kebiasaan itu nggak selalu yang negatif ya. Kebiasaan itu ada yang kebiasaan positif, ada kebiasaan negatif, dan ada juga yang netral. Jadi kebiasaan itu nggak selalu positif dan negatif, ada netral. Misalnya gini, ketika HP kita berbunyi, kita langsung mengangkat. Nah, itu kan kebiasaan yang wajar ya. Tapi kebiasaan yang tidak wajar kalau setiap hari kita melihat HP, pokoknya 1 menit melihat HP, dan itu menjadi kebiasaan. Nah, itu bisa jadi negatif karena itu sudah mengganggu diri kita. Dan yang terakhir itu adalah kita berbicara soal critical area. Jadi critical area itu adalah area di antara pikiran sadar dan bawah sadar. Tapi critical area ini biasanya muncul ketika kita menolak sesuatu atau curiga sesuatu. Misalnya lah, ketika teman-teman mau dihipnotis gitu ya, teman-teman menolak, itu sebenarnya kewaspadaan teman-teman mulai muncul. Jadi itu disebut dengan critical area. Tapi kita tidak bicara yang di situ dulu, kita bicara secara global saja ya.
Nah, lalu kita berbicara gelombang pikiran. Tapi sebelum gelombang pikiran, kita kesimpulkan dulu ya, apa itu pikiran sadar dan bawah sadar. Apapun yang orang ucapkan atau orang ekspresikan, behavior ya, kelakuan seseorang, itu sebenarnya manifestasi dari pikiran sadar dan bawah sadarnya. Tetapi ketika orang berbicara dan mengekspresikan sesuatu, itu bawah sadarnya lebih dominan. Bahkan ada yang mengatakan kekuatan pikiran bawah sadar itu sekitar 80 sampai 90%. Pikiran sadar itu kekuatannya hanya sekitar 20 sampai 10% saja, kecil ya. Sehingga kalau kita lihat realita, ketika teman-teman misalnya anggap aja 2 orang, 2 wanita, sama-sama berusia 20 tahun. Ya, 20 tahun, sama-sama manis lah. Ketika mereka pacaran, mereka putus. Apa reaksi dari kedua orang ini? Masalahnya sama loh ya. Sama-sama usianya, sama-sama cantik. Oke lah, enggak sama-sama mahasiswa. Tapi ketika mereka putus pacaran, respon di 2 orang ini berbeda. Satu mungkin bangkit, menganggap putus pacaran tuh angin lewat saja, tetap saja merasa bahagia, happy, senang. Tetapi yang satu ini bisa depresi, bisa orang bilang mutung lah. Jadi mager, bahkan sampai fatal ya, sampai bundir ya. Oke. Pernah atau kita melihat ada berita seorang mahasiswa bundir gara-gara hanya putus pacar. Nah, kenapa 2 gadis ini mengalami hal yang berbeda? Disebabkan karena pikirannya berbeda, baik pikiran sadar maupun bawah sadar. Nah, ketika seseorang mengambil keputusan yang negatif, contohnya depresi gitu ya, itu karena pikiran bawah sadarnya yang dominan. Dalam hal ini dominan negatif. Misalnya perasaan depresi, perasaan takut, takut masa depannya hancur, takut sesuatu yang kalau tidak ada cowok itu mungkin dunia ini nggak ada artinya ya. Tapi yang satu itu merasa bahwa dia yakin dengan dirinya menjadi orang survival walaupun tanpa pacar. Beda toh? Nah, disinilah peranan dari hipnoterapi untuk mengubah pikiran bawah sadar seseorang. Oke, kita bicara lagi soal gelombang pikiran. Nah, gelombang pikiran itu banyak ya. Tapi yang dokter bicarakan ini ada 4 gelombang ya, karena gelombang pikiran ini sebenarnya bisa dibuktikan dengan alat yang disebut dengan EEG, elektroencephalogram. Jadi alat ini bisa mendeteksi bahwa memang benar-benar ada gelombang otak. Nah, gelombang yang pertama itu adalah gelombang beta. Nah, ini gelombang beta ini fungsinya adalah ketika orang berada di gelombang beta, itu orang bisa fokus pada beberapa hal ya. 2 atau 3 masalah. Makanya ketika orang yang berada di gelombang beta, dia bisa mengerjakan pekerjaan 2 sampai 3 hal sekaligus. Nah, ketika orang berada di gelombang beta, ini orang nggak bisa dihipnosis karena ya kewaspadaannya mungkin tinggi ya. Jadi gelombang yang paling susah. Tapi ini orang yang kalau kita melihat dia orang yang bekerja mungkin di pagi hari, dia mengerjakan 2 hal sekaligus. Nah, ini orang yang berada di gelombang beta. Tapi seseorang itu tidak pernah hanya berada hanya memiliki satu gelombang. Enggak ada begitu. Jadi ada istilahnya pada saat tertentu gelombang pikiran seseorang itu ada dominan. Jadi ada dominan gelombang beta, tapi gelombang alfa, theta, deltanya tetap ada gitu ya. Nah, kita turun lagi ke gelombang alfa. Di sini gelombang di mana pikiran seseorang mulai rileks. Misalnya orang lagi istirahat ya, misalnya jam
makan ya, istirahat toh, rileks gitu ya. Nah, itu gelombang alfa di mana orang biasanya fokus pada satu hal saja, tapi lebih rileks. Nah, kalau orang di gelombang alfa, ini orang bisa mudah juga mengalami sugesti yang ringan. Kemudian turun ke gelombang theta. Nah, gelombang theta ini pikirannya jauh lebih rileks dan dia hanya fokus pada satu hal saja. Misalnya ya, orang yang dalam keadaan gelombang theta ini adalah orang yang benar-benar istirahat, rileks, misalnya lagi di tempat tidur ya, tapi belum tidur sekali, jadi rileks. Ketika dia pejamkan mata, kita ajak bicara, dia masih bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Misalnya anak kita lah, misalnya dia tutup mata, lalu kita tanya, Dek, udah tidur kah belum? Lalu dia jawab, sudah gitu ya. Atau dia jawab, belum gitu ya. Kadang-kadang anak saya tuh menjawabnya, sudah tahu tutup mata ya tidur. Nah, sebenarnya orang yang menjawab tadi itu berada di gelombang theta. Dia sudah rileks banget, tapi dia masih bisa mendengar. Nah, gelombang alfa dan theta inilah kita gunakan untuk menghipnosis seseorang, karena ketika seseorang berada di gelombang alfa dan theta, ketika kita sugesti, maka sugesti kita itu bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Kemudian gelombang yang terakhir itu adalah gelombang delta. Gelombang delta itu tubuh kita rileks sekali, bahkan kita tidak bisa mendengar apapun. Makanya ketika orang tertidur pulas, ketika kita ngomong, berbicara, dia tidak mendengar sama sekali atau tidak respon, sebenarnya dia berada di gelombang delta. Nah, gelombang delta ini gelombang yang tidak bisa dihipnosis atau tidak bisa disugesti. Nah, ketika orang kepingin menghipnosis atau menghipnoterapi orang lain, berarti kan kita harus membuat gelombang pikirannya turun, yaitu di gelombang alfa dan theta. Kemudian kenapa kita harus menurunkannya? Supaya sugesti kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Loh, kenapa pikiran bawah sadar? Kenapa enggak pikiran sadar? Karena sebagian besar masalah itu ada di pikiran bawah sadar. Misalnya lah, orang trauma itu ada di pikiran bawah sadar, yaitu di memori masa lalunya. Orang cemas, orang rasa takut akan masa depan, itu juga tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Orang fobia, apapun fobianya, itu terletak di pikiran bawah sadar. Nah, sayangnya ketika orang itu dalam gelombang beta, di gelombang beta, kita tidak bisa mengubah apapun yang di pikiran bawah sadarnya, karena perkataan kita itu secara otomatis tidak bisa menembus pikiran bawah sadarnya. Tetapi beda ketika orang itu dengan sengaja atau secara alamiah dia berada di gelombang alfa dan theta, maka pembicaraan kita itu bisa mensugesti orang tersebut. Nah, teman-teman ya, jadi ini kita anggap bagian pertama ya. Bagian pertama tentang hipnosis, hipnoterapi, manfaatnya apa, sudah tahu ya, manfaatnya banyak. Dan dia tidak ada hubungan dengan gaib. Kedua, kita berbicara tentang pikiran manusia. Ya, pikiran sadar dan bawah sadar serta fungsi-fungsinya. Dan ketika kita berbicara hipnosis, hipnoterapi, kita berbicara soal pikiran bawah sadar seseorang. Atau yang lazim kita sebut dengan otak kanan. Yang ketiga, kita bicara gelombang pikiran. Di mana gelombang alfa dan theta adalah gelombang yang kita buat dengan sengaja sehingga membuat orang itu mudah kita sugesti sesuai dengan harapan si penghipnotis maupun orang yang dihipnotis. Karena kadang-kadang kan kalau di hipnoterapi itu kita sepakat maunya bagaimana. Tapi pada dasarnya keinginan si penghipnotis sama yang dihipnoterapi itu sama, karena sama-sama ingin kliennya sembuh. Oke, nanti kita saksikan di
bagian kedua ya, lebih spesifik bagaimana tahapan-tahapan supaya teman-teman bisa menghipnotis diri sendiri, bisa belajar, bisa menghipnotis orang lain. Oke, tetap semangat.